Energi matahari adalah sumber energi yang berasal dari sinar matahari. Proses ini terjadi ketika radiasi matahari diserap oleh panel surya atau sistem lain yang bisa mengubah energi cahaya menjadi energi listrik atau panas. Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Ada dua cara utama untuk memanfaatkan energi matahari. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menggunakan panel surya untuk mengubah cahaya matahari langsung menjadi energi listrik. Panel surya ini terdiri dari sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang menghasilkan aliran listrik ketika disinari cahaya matahari. Yang kedua, sistem pemanas air, tenaga surya sistem PTS. Menggunakan energi matahari untuk memanaskan air. Biasanya sistem ini menggunakan kolektor surya untuk menyerap panas matahari dan mengalirkan air melalui pipa yang dipanaskan. Kemudian air panas dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, atau pemanasan ruangan. Sejarah energi matahari. Penemuan dan pemanfaatan energi matahari memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari penemuan dasar hingga pengembangan teknologi yang lebih canggih. Berikut adalah garis waktu singkat tentang sejarah penemuan energi matahari. Yang pertama ada zaman kuno. Manusia sudah mengenal kekuatan matahari sejak zaman kuno, seperti bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Sudah memanfaatkan cahaya matahari untuk pemanasan, seperti menggunakan cermin untuk memastikan cahaya matahari dan memasak makanan. Terus pada tahun 1839, efek fotovoltaik ditemukan. Antoine César Becquerel, seorang ilmuwan asal Prancis, menemukan efek fotovoltaik pada tahun 1839. Ia menemukan bahwa beberapa material dapat menghasilkan listrik ketika terkena cahaya. Ini merupakan langkah pertama pengembangan sel surya. Terus pada tahun 1873, penemuan efek fotokonduktif. Wilhelm Schmidt, seorang ilmuwan asal Inggris, menemukan bahwa selenium dapat mengubah cahaya menjadi energi listrik yang membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam teknologi fotovoltaik. Terus pada 1954, pembuatan sel surya pertama yang efisien. Jadi pada tahun 1954, ilmuwan dari Bell Labs di Amerika Serikat yang bernama John Borden, Walter Broughton, dan William Shockley berhasil menciptakan sel surya silikon pertama yang efisien dengan efisiensi konversi energi sekitar 6%. Penemuan ini menandai dimulainya era energi matahari sebagai sumber energi terbarukan yang praktis. Terus pada 1970-an, krisis energi meningkatkan minat pada energi matahari pada saat krisis energi global pada tahun 1970-an. Ada lonjakan minat untuk mengembangkan energi terbarukan termasuk energi matahari. Pemerintah dan perusahaan mulai lebih serius dalam penelitian pengembangan teknologi energi surya. Selanjutnya, pada dekade 1980-an, teknologi energi surya mulai diproduksi dalam jumlah besar dan dapat digunakan untuk aplikasi komersial dan domestik. Panel surya juga mulai dipasang di atap rumah dan bangunan di berbagai negara. Lalu memasuki abad ke-21, biaya produksi panel surya menurun drastis dan efisiensinya meningkat banyak. Dan juga banyak negara mulai berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga surya besar-besaran, menjadikan energi matahari salah satu sumber energi terbarukan yang berkembang pesat. Ada juga jenis energi yang bisa diperoleh dari sinar matahari, yaitu energi panas dan energi listrik. Panas yang dihasilkan sinar matahari bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Secara tradisional, panas matahari dimanfaatkan misalnya untuk menguapkan air laut untuk mendapatkan garam, menjemur pakaian, dan menjemur ikan. Dalam kehidupan modern, panas sinar matahari dimanfaatkan untuk memanaskan air untuk keperluan rumah tangga. Di saat cuaca cerah panas, sinar matahari dimanfaatkan untuk memanaskan air yang hasilnya disimpan di dalam tangki penyimpanan yang berfungsi seperti termos, sehingga air panasnya bisa dimanfaatkan setiap saat.
Ini dikenal dengan pemanas air tenaga surya. Sel surya merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi energi sinar matahari menjadi arus listrik. Matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan, mengingat sifatnya yang berkelanjutan serta jumlahnya yang sangat besar. Saat ini, total kebutuhan energi di seluruh dunia mencapai 10 terawatt dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat sampai mencapai 30 terawatt pada tahun 2030. Total kebutuhan energi yang berjumlah 10 terawatt tersebut setara dengan 3 dikali 10 pangkat 20 Joule setiap tahun. Sementara total energi matahari yang sampai ke permukaan bumi adalah 2,6 dikali 10 pangkat 24 Joule setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, energi yang bisa dikonversi melalui proses fotosintesis tumbuhan hijau di seluruh permukaan bumi mencapai 2,8 dikali 10 pangkat 21 Joule setiap tahunnya. Jika kita lihat jumlah energi yang dibutuhkan dan dibandingkan dengan energi matahari yang tiba di permukaan bumi, maka sebenarnya dengan menutup 0,05% luas permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi 20%, maka seluruh kebutuhan energi yang ada di bumi seharusnya sudah dapat terpenuhi. Pada sel surya, energi foton dari sinar matahari dikonversi menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Selanjutnya, energi dari baterai ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sel fotovoltaik di panel surya bekerja mengubah energi foton dari sinar matahari langsung menjadi listrik. Sel-sel fotovoltaik terbuat dari bahan semikonduktor yang menghasilkan elektron bergerak ketika ditumbuk energi foton yang terkandung dalam sinar matahari. Energi listrik dari sel surya dimanfaatkan sebagai sumber energi berbagai macam peralatan listrik elektronik seperti jam tangan, kalkulator, lampu taman, lampu jalan raya, pemanas air, hingga mobil. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang fotovoltaik. Fotovoltaik itu apa sih? Fotovoltaik adalah teknologi yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini menggunakan sel surya atau solar cell yang merupakan perangkat listrik yang menangkap energi dari sinar matahari. Prinsip kerja fotovoltaik itu ada 5, yaitu yang pertama adalah sel surya terdiri dari 2 jenis semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N. Yang kedua, cahaya matahari diserap oleh sel surya. Yang ketiga, energi dari cahaya matahari ditransfer ke elektron dalam materi semikonduktor. Yang keempat, elektron melompat ke keadaan energi yang lebih tinggi, meninggalkan lubang di valence band. Dan yang terakhir, gerakan elektron menciptakan 2 pembawa muatan, yaitu pasangan elektron lubang. Energi matahari dapat dimanfaatkan karena adanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Apa sih itu PLTS? PLTS merupakan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. PLTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti lampu penerangan jalan, lampu taman, lampu teras, sumber energi listrik di pabrik, dan sumber energi listrik di perkantoran. Contoh PLTS di Indonesia adalah yang pertama, PLTS Cirata di Jawa Barat, PLTS di Kupang di Sulawesi, PLTS di Bali, PLTS di Nusa Tenggara Barat, PLTS di Nusa Tenggara Timur, PLTS di Sulawesi Tenggara, dan PLTS di Maluku. Come on.